Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, kita lanjut dalam pembahasan sebuah produksi. Yang mana produksi tersebut di sini akan membahas tentang sebuah perusahaan yang sudah mempunyai produksi. Di sini langkah pertama bahasannya. Pertama ada what. What itu yang berartian dengan yang berartian apa. Di sini pembahasan bagi pemerintah atau produsen. Masalah ekonomi pertama yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah pertanda apa. Nah, seperti misalnya apa barang apa yang kita buat, yang kita produksi, dan barang apa yang kita dijual gitu. Selanjutnya yang kedua, di sini ada how itu yang berartian bagaimana. Di sini pembahasan di sini produsen harus menentukan siapa yang akan melakukan produksi setelah jenis dan jumlah. Nah, siapa yang telah memproduksi itu, dan di sini dan bagaimana kita memproduksi. Contoh, kita mempunyai produksi, bagaimana kita cara memproduksikan sebuah produknya tersebut, bagaimana caranya dan pakai cara-cara apa gitu. Dan langkah yang ketiga, untuk siapa? Forum. Yang ketiga forum itu dalam artian untuk siapa. Isi pembahasan di sini setelah memecahkan persoalan bagaimana memproduksi barang diwujudkan, yaitu untuk siapa, forum untuk siapa barang yang diproduksi tersebut, dan atau siapa yang menikmatinya produksi tersebut. Dan masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan menikmati. Misalnya kita mempunyai produk, dan produk tersebut kita akan diproduksikan terhadap masyarakat, terhadap orang lain gitu. Bagaimana untuk siapa kita memproduksi barang tersebut begitu. Apakah untuk masyarakat, apakah untuk langsung untuk kita produksi ke toko-toko lainnya, apakah kita memakai secara sales gitu. Nah, baik, sampai cukup di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Karakteristik sistem ekonomi tradisional: yang pertama, tujuan produksi tidak terlalu dimotivasi untuk mencari keuntungan. Yang kedua, skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kelebihan produksi ditukarkan dengan hasil produksi ekonomi lain. Yang keempat, pembagian kerja umumnya masih sangat terbatas. Kelebihan sistem ekonomi tradisional: yang pertama, tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi. Yang kedua, mereka hidup aman karena masih merasa keluarga. Yang ketiga, jarang terjadi krisis ekonomi. Sedangkan kekurangannya, tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah. Yang kedua, sukar menerima perkembangan teknologi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5. 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dalam artian peran individu dalam kegiatan apapun diatur sepenuhnya oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada permintaan dan penawaran di masyarakat.
4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan berpaduan antara sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi komando atau bisa disebut dengan terpusat. 5. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah dengan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai variabel kegiatan dan kebijakan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia. Di sini terdapat dua. Yang pertama yaitu karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33. Yang kedua yaitu nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33. Yang pertama, karakter perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 45 Pasal 33. Terdapat landasan sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai juga oleh negara. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip ekonomi dan kerjasama. 5. Ketentuan lebih banyak mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh Undang-Undang 1945. Nah, yang kedua yaitu nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33, yaitu ada 5. Yang pertama, kekeluargaan. Yang kedua, kerjasama. Ketiga, gotong royong. Keempat, keadilan. Dan kelima, yaitu kemandirian.